Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Segera setelah itu, Ai Anxin juga mundur dari ruang mimpi. Saat ini wajah Ai Anxin dipenuhi dengan kegembiraan. Sebelumnya, saudaranya meninggalkan ruang mimpi. Dia memberitahu Ai Anxin bahwa dia harus segera dibebaskan dan kemudian datang ke Yeonmyo Tianggong untuk mencarinya. Dengan kata lain, tidak lama lagi keduanya akan bersatu kembali. Tepat ketika dia keluar dari istana kuno, dia memandang Loseng. Senyuman muncul di wajahnya hampir tanpa sadar, dan matanya masih sedikit bangga. Sekarang, dia telah menjadi uji coba ruang impian dan satu-satunya prajurit yang lulus ujian pamungkas. Namun Ai Anxin juga mengakui kalau kekuatan lawannya kalah jauh dibandingkan sang kakak. Saudaranya menugaskan Loseng sebagai lawannya itu hanya karena kesialan Loseng. Ini tidak berarti bahwa dia pasti lebih kuat dari Loseng. Tapi keberuntungan seorang pejuang pada dasarnya adalah bagian dari kekuatannya. Namun Loseng hanya mengangguk ringan pada Ai Anxin dan wajahnya masih terlihat tenang. Sehingga Ai Anxin merasa sedikit kecewa saat melihat ekspresi Loseng. Dia dikalahkan oleh saudaranya yang mengakibatkan dia kalah dalam persidangan ini. Tapi mengapa dia tidak menemukan ekspresi kekecewaan di wajah Loseng? Akibatnya, Ai Anxin merasa sedikit tertekan. Tetapi karena mengira kakaknya akan segera bertemu kembali dengannya, depresi kecil ini segera terlupakan. Setelah Loseng dan Ai Anxin meninggalkan ruang mimpi, lelaki tua berpakaian biasa mengumumkan peringkat warisan api ini, dan kemudian membagikan hadiah untuk warisan api ini. Pil penghancur bencana, senjata dewa, pil pemicu bencana dari 10 arah. Sebagian besar prajurit Tianggong dapat menerima pil penghancur bencana sebagai hadiah, yang dianggap sebagai keuntungan karena berpartisipasi dalam warisan api. Adapun prajurit yang menerobos 3.000 mil di Menara Segeyinian, dia akan diberi hadiah artefak kelas 1 di atas pil penghancur kesengsaraan. Untuk prajurit setingkat mereka, menerima artefak kelas 1 sudah merupakan hadiah yang cukup bagus. Tetapi jumlah prajurit yang memenuhi syarat untuk menerima artefak kelas 1 juga telah sangat berkurang. Bagaimanapun, rintangan sejauh 3.000 mil melenyapkan banyak orang pada waktu itu. Selanjutnya, lelaki tua berpakaian biasa itu membacakan nama beberapa orang, dan orang-orang ini adalah nama para pejuang yang telah menembus 10.000 mil, dan mereka memenuhi syarat untuk menerima pil bencana 10 arah. Jelas, nilai ramuan ini jauh lebih berharga dibandingkan artefak kelas 1. Loseng dan Ai Anxin keduanya ada dalam daftar ini. Para prajurit yang namanya dibaca dipanggil oleh lelaki tua berpakaian biasa. Mereka mendengar lelaki tua berpakaian biasa mengeluarkan pot batu giok kecil yang berasal dari pusat. Khasiat obat dari pil kesengsaraan utama 10 arah adalah istimewa. Setelah keluar dari pot giok Bingsin, obatnya akan menguap dalam waktu singkat. Jadi Anda harus menelannya dengan cepat, kata lelaki tua biasa itu. Telan sekarang? Loseng sedikit terkejut. Bagaimanapun pil kesengsaraan 10 arah ini dapat menyebabkan kesengsaraan surgawi. Tetapi fungsi terpentingnya adalah membantu 9 prajurit kesengsaraan menyebabkan kesengsaraan surgawi ke-10 yang legendaris. Setelah memicu kesengsaraan surgawi ke-10, lautan dewa yang sempurna dapat diperoleh. Inilah sebabnya mengapa semua ras besar sangat mementingkan pejuang di alam hidup dan mati tingkat ke-9. Karena pejuang yang dapat mencapai alam hidup dan mati tingkat ke-9 akan memiliki fondasi yang lebih dalam daripada prajurit biasa. Dan yang paling penting adalah lautan dewa tanpa cacat yang terbuka di Dantian. Dan beberapa prajurit di sekitar Loseng sudah menjadi prajurit alam laut dewa atau prajurit di alam hidup dan mati tingkat ke-9. Hal ini membuat Loseng sedikit tertekan. Sekarang, Ai Anxin yang berada di sebelahnya sedang dalam suasana hati yang baik.
Ketika dia melihat ekspresi Loseng, dia tersenyum dan berkata, "Loseng, kenapa Anda tidak memberi saya pil 10 arah Yin Jie nih? Meminum 2 pil 10 arah Yin Jie ini berturut-turut, bisakah menyebabkan bencana ke-11?" Orang tua berpakaian biasa itu memandang Ai Ansin dengan ringan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Namun seorang pejuang di sebelahnya berkata, "Kesengsaraan surgawi tingkat ke-10 di alam hidup dan mati seharusnya menjadi batasnya. Setelah menembus kesengsaraan surgawi tingkat ke-10, laudewa yang terbuka akan menjadi sempurna. Saya belum pernah mendengarnya dari siapapun yang telah mengalami kesengsaraan surgawi tingkat ke-11. Pada saat ini, orang tua biasa berkata dengan tenang, "Kesengsaraan surgawi tingkat ke-10 sudah merupakan keberadaan yang sempurna, tapi mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang telah memicu kesengsaraan surgawi tingkat ke-11. Apakah itu benar?" Seorang prajurit bertanya dengan heran. Orang tua biasa itu mengangguk. "Tapi itu sudah menjadi legenda di antara legenda, dan tidak ada hubungan dengan Anda. Kalian ambil saja obatnya." Setelah selesai berbicara, lelaki tua biasa itu mengetuk pot batu giok Bingsin, dan pil coklat terbang keluar dari pot batu giok dan jatuh ke tangan banyak prajurit. Pil coklat ini tidak bulat atau persegi, tetapi memiliki 10 penampang. Ketika jatuh di tangan, tiba-tiba terasa dingin. Loseng sedang memegang pil kesengsaraan 10 arah di tangannya, dan wajahnya juga terlihat jejak senyum masam. Sekarang dia akan mulai mencapai alam hidup dan mati tingkat ke-6, dan tampaknya pil kesengsaraan utama 10 arah benar-benar sia-sia baginya. Tidak apa-apa jika bisa disimpan, tapi harus ditelan setelah meninggalkan botol giok Bingsin. Saya menggunakan artefak kelas 1 untuk menukar pil kesengsaraan 10 arah ini dengan Anda, dan itu tidak akan sia-sia. Apakah ini oke? Ai Ansin berjalan ke arah Loseng dan bertanya. Dan Loseng mungkin tidak punya alasan untuk menolak. Namun saat mendengar ini, Loseng menggelengkan kepalanya dengan ringan dan tersenyum sedikit. "Tidak perlu, saya tidak mampu menyanyiakan pil kesengsaraan 10 arah ini." Meskipun Loseng tidak memiliki giok esensi jati di tangannya, jika beberapa barang bagus di tangannya ditukar, pada dasarnya itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Artefak kelas 1 mungkin tidak dapat dianggap serius oleh Loseng. Oke? Ai Ansin tidak memaksakannya ketika dia tiba. Segera setelah itu, para prajurit ini menelan pil bencana 10 arah, dan Loseng juga memasukkan pil dingin di tangannya ke dalam mulutnya. Meskipun vitalitas langit dan bumi di alam laut oranye ini kuat, dan dengan adanya para penguasa istana di sini untuk melindungi hukum, ini memang tempat yang baik untuk mengatasi kesengsaraan. Prajurit paling terkemuka ditempatkan di area terbuka setelah jarak tertentu. Mereka duduk bersila dan mulai melarutkan kekuatan obat di tubuh mereka. Meskipun pil 10 arah dapat mendorong kesengsaraan dan menyebabkan kesengsaraan surgawi, tetapi itu belum tentu merupakan hal yang pasti. Ada kemungkinan kegagalan tertentu. Oleh karena itu, tidak setiap pejuang dapat menyebabkan kesengsaraan surgawi, dan setiap pejuang memiliki waktunya sendiri untuk menyebabkan kesengsaraan surgawi yang berbeda. Dan orang pertama yang memicu kesengsaraan surgawi adalah Sui Muyang. Hanya sebatang dupa kemudian kesengsaraan surgawi ke-10 datang. Setelah melewati kesengsaraan surgawi ke-10 ini, Sui Muyang akan mampu menerobos alam laut dewa. Ketika laut dewa terbuka, kekuatannya juga akan meningkat pesat. Karena hanya alam laut dewa yang memenuhi syarat untuk berdiri sendiri di dunia atas. Tapi ini juga awal dari para pejuang alam atas. Saya tidak menyangka bahwa Sui Muyang adalah orang pertama yang memicu kesengsaraan surgawi ke-10. Dilihat dari kekuatan kesengsaraan surgawinya, sepertinya dia tidak lemah sama sekali. Sui Muyang ini tidak buruk pada awalnya. Siapa yang memberitahu Anda bahwa dia lemah? Dia berada di peringkat ketiga dalam badai hukum. Jika bukan karena dua jenius tingkat monster Loseng dan Ai Ansin, dia akan menjadi yang pertama. Teratai
bunga telah terkeluar, teratai 9 daun. Di tengah diskusi bayangan samar-samar, bunga teratai melayang dengan tenang di atas kepala si Muyang. Semua daun teratai dari bunga teratai ini telah terbuka, perlahan berputar di atas kepala si Muyang. Sepertinya yang dikomentari para pejuang itu, si Muyang jelas merupakan yang teratas di antara generasi muda di seluruh aliansi. Dalam hal bakat dan kekuatan, dia seharusnya bersinar. Tapi hanya saja dia tidak kompeten dengan Lo Sheng dan Ai Anxin. Jadi bintang yang keluar tampak redup jika dibandingkan. Namun baik penguasa istana maupun master alam matahari terbenam tidak terlalu memperhatikan orang ini. Luar. Sebuah ledakan bergema di langit dan kesengsaraan Sui Muyang dibuka. Guntur dewa berbentuk lebah. Api racun jahat. Yunyan Feng Ying. Bencana kecil ke-10 ini sungguh luar biasa. Saat Sui Muyang mulai mengatasi kesengsaraan kecil yang menimpa dirinya menjadi semakin hebat. Tapi wajah banyak penguasa istana penuh dengan ketenangan. Karena pada level mereka kekuatan bencana semacam ini tidak cukup untuk membuat mereka merasa terlalu berlebihan. Kesengsaraan surgawi kecil ke-10 Sui Muyang ini memang sangat kuat. Ketika dia melangkah ke alam Laudewa di masa depan, dia pasti akan menjadi salah satu pemimpin. Saya ingin melihat seperti apa kesengsaraan surgawi kecil ke-10 Ai Anxin nantinya. Seorang penguasa istana berkata dengan tenang. Sekarang banyak pemilik istana tidak fokus pada Lo Sheng. Alasannya sangat sederhana. Entah itu kesengsaraan kecil atau kesengsaraan besar, kekuatannya akan semakin besar setiap saat. Lo Sheng berada di alam hidup dan mati tingkat ke-5. Jika dia sekarang melampaui kesengsaraan, dia akan menghadapi kesengsaraan kecil ke-6, yang secara alami tidak mungkin dibandingkan dengan kesengsaraan kecil ke-10. Jadi perhatian semua orang secara alami terfokus pada Ai Anxin. Saat Sui Muyang memulai kesengsaraan surgawi kecil ke-10, kesengsaraan surgawi kecil ke-10 dari prajurit bermargali juga datang. Selain itu, ada beberapa prajurit lain yang kesengsaraan surgawi kecilnya terus datang. Jadi untuk sementara waktu langit dipenuhi dengan segala jenis kekuatan bencana yang sangat besar dan kuat. 1 jam penuh kemudian, bencana kecil Sui Muyang akhirnya berakhir. Setelah bunga teratai berputar dengan lembut, bayangan bunga teratai perlahan menghilang, dan laut dewa yang sempurna telah terbuka di dalam tubuhnya. Saat budidayanya meningkat, laut dewa yang sempurna akan memberinya lebih banyak manfaat dan bahkan beberapa keterampilan untuk menampilkannya. Pada saat ini, Sui Muyang menutup matanya dan mengkonsolidasikan kultivasinya. Namun hingga saat ini, bencana kecil Ai Anxin dan Lo Sheng belum juga datang. Ada kemungkinan tertentu kegagalan pil 10 arah menyebabkan kesengsaraan, karena bencana kecil belum juga datang. Sehingga Ai Anxin sedikit tidak sabar. Adapun bencana ke-6 Lo Sheng akan datang atau tidak, dia merasa tidak akan menjadi tidak bermasalah. Karena dengan budidaya untuk promosi, cepat atau lambat itu akan datang. Tapi bencana kecil Ai Anxin yang ke-10 adalah bencana yang krusial. Dan tentu saja dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. 1,5 jam kemudian, para prajurit meminum pil bencana 10 arah, menyebabkan kesengsaraan melewati kesengsaraan kecil, ke-10, satu demi satu. Para prajurit yang dapat mencapai alam hidup dan mati tingkat ke-9, pada awalnya adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Namun dengan persiapan yang matang, mereka tidak dalam bahaya jatuh. Hanya saja masih ada 2 orang yang langsung pingsan setelah selamat dari kesengsaraan kecil ke-10. Mereka meremehkan kekuatan kesengsaraan dan dalam persiapan yang buru-buru, mereka terlalu memaksakan kekuatan mereka sendiri. Belum sampai, wajah Anxin menjadi semakin jelek. Lo Sheng sebaliknya tampak tenang. Bagaimanapun dia akan menghadapi kesengsaraan kecil ke-6 dan dia memang tidak cemas seperti Ai Anxin. Tapi pada saat ini Ai Anxin tiba-tiba menemukan bayangan samar tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Bayangan itu menjadi semakin padat dan bunga teratai miliknya muncul. Ini dia. Wajah Ai Anxin menunjukkan ekspresi terkejut.
Pada saat yang sama, bintik hitam samar mulai muncul di langit. Bintik hitam kecil itu menjadi semakin besar, membentuk lubang hitam berukuran beberapa kaki. Lubang hitam ini juga dikelilingi oleh garis-garis ungu, dan itu adalah pola dewa misterius yang melayang samar-samar di sekitar guntur dan kilat. Pola dewa ini tidak digambar secara buatan, namun tampaknya terbentuk secara alami. Kesengsaraan guntur suci surgawi. Seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari mata seorang penguasa istana. Wanita ini sudah tidak mengejutkan lagi. Dengan tingkat kultivasi yang sesuai dengan kekuatannya, jadi dewa tidak akan buta. Kalimat ini tidak buta terhadap dewa, tetapi ini bukanlah kalimat untuk mengutuk Ai Ansin. Bagaimanapun latihan prajurit pada awalnya bertentangan dengan alam. Semakin kuat kekuatan prajurit, semakin kuat pula kekuatan kesengsaraan surgawi. Yang ditimbulkannya, surga tidak akan menjadi bencana yang tidak sepadan. Ketika prajurit lain di istana ke-13 melihat kesengsaraan guntur suci turun dari langit, wajah mereka menunjukkan kepanikan. Beberapa bahkan tidak khawatir tentang Ai Ansin. Jika kesengsaraan yang begitu kuat, jika terlibat di dalamnya, maka tidak akan ada yang tersisa. Meski kekuatan kesengsaraan kecil ke-10 sangat kuat, kekuatan Ai Ansin sendiri juga luar biasa. Metode wanita ini sepertinya tidak ada habisnya, dari menara segel satu pikiran hingga ruang impian. Metode pertarungan sebenarnya hampir sama dan setiap metode hampir menjadi senjata pembunuh jika digunakan pada prajurit lain. Saat Ai Ansin selamat dari kesengsaraan guntur suci di surga, yang terjadi selanjutnya adalah api tak terlihat dan kemudian mimpi buruk pencucian. Kesengsaraan surgawi kecil ini adalah eksistensi teratas dalam kesengsaraan surgawi kecil. Bahkan para penguasa istana yang terbiasa melihat kekuatan kesengsaraan surgawi sedikit ketakutan. Ketika mereka melihat kesengsaraan surgawi ini, jelas akan ada beberapa bencana dalam bencana kecil, dan kesulitan serta kekuatan bencana juga bertahap. Beberapa bencana yang dialami Ai Ansin jelas merupakan gelombang bencana terkuat bagi setiap pejuang kesengsaraan kecil. Dan dia datang satu persatu, bahkan masing-masing lebih menakutkan dari yang terakhir. Saat ini Ai Ansin telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia terbang di langit bertarung dengan seluruh kekuatannya melawan bencana yang akan datang. Setelah sekian lama, putaran kesengsaraan surgawi akhirnya hilang. Ai Ansin juga terlihat kelelahan saat dia perlahan kembali ke tanah dan duduk bersila. Meskipun dia lelah, masih ada senyuman di wajahnya. Bagaimanapun dia telah berhasil melewati kesengsaraan kecil yang ke-10, dan ini juga merupakan bencana paling dahsyat yang pernah dia hadapi. Saat ini semua orang melihat bunga teratai di atas kepalanya mulai berputar perlahan. Secara umum, setelah melewati kesengsaraan surgawi, bayangan bunga teratai akan menjadi semakin terang dan lemah. Dan pada akhirnya, seluruh bunga teratai akan hilang sama sekali. Namun sekarang, bunga teratai di kepala Ai Ansin tidak hanya belum hilang, tapi semakin kokoh. Melihat pemandangan ini, bahkan wajah penguasa alam matahari terbenam menjadi sangat serius. Ini untuk... Yan Luo memandangnya dengan ringan dan dia berkata, "Mungkin untuk membuka teratai Mahayana." Sangat mungkin. Ai Ansin ini benar-benar membuka teratai Mahayana pada saat terobosan lautan para dewa. Ini... Seorang penguasa istana berkata dengan ekspresi tidak percaya. Bahkan para penguasa istana yang berpengetahuan luas ini pun merasa sulit untuk tetap tenang saat menghadapi pemandangan ini. Bagaimanapun sangat jarang ada orang yang membuka teratai Mahayana, dan yang mengerikan adalah Ai Ansin baru saja menerobos alam laut dewa dan telah membuka teratai Mahayana. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan keberadaan di luar surga? Namun para prajurit di istana ke-13 belum sadar satu persatu. Karena mampu berpartisipasi dalam warisan api, mereka semua adalah elit istana ke-13. Dan istana ke-13 mengumpulkan elit dari tempat suci yang tak terhitung jumlahnya di seluruh aliansi. Dan masing-masing dari mereka memiliki bakat yang bagus. Setidaknya mereka semua adalah pejuang yang telah membuka teratai 5 daun.
Namun teratai Mahayana berada pada tingkat yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Tapi Ai Ansin yang seperti monster hendak membuka teratai Mahayana di depan semua orang. Saat bunga teratai terus berputar, bunga teratai yang lebih besar muncul lagi di atasnya. Bunga teratai ini lebih besar dari bunga teratai di bawahnya dan memiliki lebih banyak daun teratai di atasnya. Teratai Hinayana memiliki 9 helai daun, sedangkan teratai Mahayana memiliki 29 helai daun. Setelah teratai Mahayana muncul, daun teratai pertama perlahan terbuka, disusul daun kedua, ketiga, keempat, kelima. Ai Ansin menatap daun teratai yang terhampar, dengan senyuman tipis di wajahnya yang lelah, dengan 5 helai daun ditambah 9 helai daun teratai Hinayana. Total teratainya telah membuka 14 helai daun. Pada akhirnya, bunga teratai Mahayana terpaku pada kelima helai daunnya, kemudian samar-samar menghilang. Saat ini para penguasa istana memandang Ai Ansin dan ekspresi mereka sangat rumit. Meskipun warisan api adalah untuk memeriksa prajurit junior di istana ke-13, apa yang ditunjukkan Ai Ansin adalah sesuatu yang bahkan membuat iri para penguasa istana itu. Setelah bunga teratai miliknya menghilang, Ai Ansin melirik Lo Sheng dan tersenyum tipis. Di menara segel, Ai Ansin keluar lebih awal, tetapi tertinggal jauh oleh Lo Sheng. Dalam uji coba luar angkasa mimpi, Lo Sheng kalah dari kakaknya. Meskipun dia memenangkan sebuah kota dan menjalani satu uji coba lebih banyak dari Lo Sheng. Kekuatan kakaknya terlalu kuat. Sebenarnya dia tidak menjatuhkan Lo Sheng terlalu jauh. Kali ini ada yang dibandingkan Lo Sheng dengan dirinya sendiri. Lo Sheng bukan orang bodoh. Dia bisa dengan mudah membaca senyuman di mata Ai Ansin. Tapi ekspresinya masih sangat santai, bahkan matanya penuh ketenangan. Karena yang dia pedulikan adalah kesengsaraan kecilnya yang keenam. Mengapa belum juga datang? Lagi pula, tidak mungkin pil 10 arah yang memunculkan kesengsaraan ini benar-benar tidak efektif. Bagaimanapun, apa yang akan Lo Sheng picu bukanlah kesengsaraan surgawi kecil yang ke-10, tetapi hanya kesengsaraan surgawi kecil yang ke-6. Faktanya, bahkan jika dia tidak meminum pil kesengsaraan pemicu 10 arah, tingkat kultivasinya saat ini telah mencapainya, dan secara logis itu akan terjadi secara alami. Tapi mengapa bencana kecil ini memakan waktu lama sekali? Yun Luo melirik ekspresi Ai Ansin dengan ringan dan sedikit mengernyit. Dia juga menantikan kesengsaraan surgawi Lo Sheng. Meskipun itu bukan kesengsaraan surgawi kecil yang ke-10, dia dapat mengamati Lo Sheng melalui kesengsaraan surgawi ini. Apakah dia juga membuka teratai Mahayana? Tapi melihat sorot mata Ansin, itu membuat Yun Luo tidak menyukainya. Wanita ini sepertinya tidak tahu bahwa di rumah mimpi itu Lo Sheng sebenarnya sengaja menahan diri sehingga dia kalah dari kakaknya. Tapi kenapa Lo Sheng tidak menjelaskan dengan jelas padanya? Sekarang hanya ada satu orang yang tersisa, yaitu Lo Sheng, yang belum membuka kesengsaraan, dan tidak mungkin bagi prajurit lain untuk menunggu Lo Sheng seperti ini. Belum lagi setelah menelan pil bencana 10 arah, kesengsaraan surgawi akan sering dipicu dalam waktu 1 jam. Kecuali untuk kasus khusus Ai Ansin, siapapun yang melebihi waktu ini kemungkinan besar mustahil bagi seorang pejuang untuk menjatuhkan bencana surgawi. Jadi, seseorang menyarankan agar orang tua berpakaian biasa dapat melepaskan segelnya, yang berarti warisan api ini telah sepenuhnya berakhir. Adapun orang tua berpakaian biasa, dia juga sangat mengagumi Lo Sheng. Tetapi karena kesengsaraan surgawi kecil tidak datang, dia juga khawatir. Kesengsaraan surgawi kecil Lo Sheng tidak akan datang, dan dia masih sangat yakin tentang hal ini. Jadi dia mengangguk. Oke. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan hendak melepaskan segelnya sepenuhnya. Tetapi pada saat ini, sedikit cahaya keemasan tiba-tiba muncul di langit. Setelah cahaya keemasan itu memadat, mereka terjerat satu sama lain, seperti ular emas kecil, tumbuh dengan liar. Hah? Ketika lelaki tua berpakaian biasa itu melihat ular emas kecil itu, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Apa ini?
Mendengar itu, banyak penguasa istana, serta Yonluo penguasa alam matahari terbenam dan lainnya, semuanya melihat ke atas kepala Loseng. Wajah mereka penuh dengan ekspresi aneh, karena bagi mereka yang berpengetahuan luas, ketika ular emas kecil ini muncul, bayangan teratai samar juga muncul di atas kepala Loseng. Inilah bencana kecil ke-6 Loseng. Apa yang membuat Anda bersemangat? Bukankah ini kesengsaraan kecil ke-6? Siapa di antara kita yang belum pernah mengalaminya? Meskipun budidaya tingkat ke-5 Loseng di alam hidup dan mati memang sangat mempesona di sini. Di antara para prajurit di istana ke-13, tidak ada seorang pun yang budidayanya lebih rendah darinya. Dan setiap orang pernah mengalami hal ini sebelumnya, dan memang tidak ada yang mengejutkan mengenai kesengsaraan kecil ke-6 ini. Adapun Ai Ansin dengan senyum tipis di bibirnya, dia melihat ke atas kepala Loseng. Pria ini benar-benar aneh. Dapat dimengerti bahwa dia harus menunggu kesengsaraan surgawi kecilnya yang ke-10. Bahkan jika itu adalah surga hukuman surgawi yang akan datang, juga membutuhkan waktu untuk terbentuk, dan semakin besar kekuatan bencana surgawi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memadat. Bencana kecil ke-6 Loseng sebenarnya membutuhkan waktu lebih lama untuk terjadi pada dirinya sendiri. Omong-omong, sepertinya saya tidak tahu berapa banyak daun bunga teratai orang ini yang telah mekar. Memikirkan hal ini, Ai Ansin menatap bayangan bunga teratai Loseng, dan bayangan itu menjadi semakin padat. Namun saat bunga teratai berangsur-angsur mengeras, alis Ai Ansin semakin berkerut dan pupil matanya menjadi semakin besar. Bukan hanya Ai Ansin, pada saat ini penguasa alam matahari terbenam banyak pemilik istana, dan semua prajurit di istana ke-13 ditambah orang tua berpakaian biasa. Semuanya menatap ke atas kepala Loseng. Dan bunga teratai bunga tiba-tiba menjadi bayangan yang membuka bunga teratai Mahayana. Yang lebih mengerikan lagi, teratai Mahayana ini tidak hanya memiliki 9 helai daun yang terbuka di bagian bawah, tetapi juga 26 helai daun yang terbuka di bagian atas. Sehingga totalnya ada 35 helai daun. Ai Ansin baru saja membuka 14 daun yang sudah dibesar-besarkan. Wanita ini berkali-kali lebih jahat dari yang mereka bayangkan, dan mereka tidak memiliki banyak harapan untuk Loseng dari kesengsaraan kecil yang ke-10. Akan lebih besar dari Ai Ansin. Tapi tiba-tiba, sekuntum bunga teratai berdaun 35 muncul di depan mereka, sehingga memberi mereka perasaan yang sangat tidak nyata. Itu tidak mungkin palsu. Banyak prajurit yang memikirkan hal ini. Melihat bayangan bunga teratai Mahayana memang sulit mereka terima. Bagaimana bisa palsu? Bagaimana mungkin benda ini palsu? Tapi teratai Mahayana orang ini sudah terbuka sejauh ini. Kenapa dia masih berada di tingkat ke-5 hidup dan mati? Anda bertanya pada saya, lalu pada siapa saya harus bertanya? Saat ini, ada senyuman tipis di wajah Yonluo. Saat dia mengujinya dengan cincin Xixia, Yonluo telah menyimpulkan bahwa Loseng memiliki teratai Mahayana. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Loseng tidak hanya memiliki teratai Mahayana, tetapi dia telah membuka 26 dari 27 daun teratai Mahayana. Dan hanya tersisa 1 daun teratai untuk melengkapinya. Jadi meskipun dia mempunyai firasat, Yonluo masih mempunyai kejutan besar. Karena dapat dikatakan bahwa Yonluo telah menafsirkan memori avatarnya secara detail dan memahami bahwa Loseng sama sekali tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Yonluo, apakah Anda sudah mengetahui hal ini? Tanya penguasa alam matahari terbenam. Apa yang saya tahu? Yonluo berpura-pura tidak tahu. Apa yang terjadi dengan kepemilikan teratai Mahayana Loseng? Tanya penguasa alam matahari terbenam. Yonluo tersenyum tipis. Saya hanya menebaknya sedikit, tapi saya tidak menyangka bunga teratai Mahayana miliknya akan begitu penuh. Mata penguasa alam matahari terbenam sangat rumit, dan dia hanya berkata dengan ringan. Saya khawatir masa depan orang ini bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh ras manusia kita.
Mendengar ini, Yunluo tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia berpikir dalam hatinya bahwa Loseng memang bukan miliknya. Bagaimanapun takdir orang ini terlalu sulit untuk dikendalikan. Belum lagi Loseng sebenarnya telah bergabung klan surgawi. Hanya saja Yunluo tidak bisa memberitahu penguasa alam matahari terbenam secara langsung. Adapun arah masa depan Loseng, Yunluo masih berpegang pada sikap konsistennya dan membiarkan Loseng memilih jalannya sendiri. Ai Ansin menatap kosong ke arah teratai di langit. Ekspresi matanya menjadi semakin rumit, dan rasa frustasi di hatinya mengalir ke wajahnya. Sedikit kebanggaan yang dia kumpulkan tiba-tiba menghilang saat ini. Adegan di depannya membuatnya lebih jelas merasakan bahwa kesenjangan antara dirinya dan Loseng yang merupakan kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Tegasnya, teratai Mahayana miliknya hanya terbuka 5 buah. Terlebih lagi Ai Ansin telah mengalami kesengsaraan kecil yang ke-10 dan Loseng hanya berada pada alam hidup dan mati tingkat ke-5. Yang berarti dia hanya mengalami 5 kesengsaraan kecil dan 26 buah teratai Mahayana telah dibuka. Dan apa yang Ai Ansin tidak ketahui adalah Loseng bukanlah 26 daun teratai yang dibuka pada bencana kecil ke-5. Dia hanya membukanya pada bencana kecil pertama, ketika dia menerobos alam hidup dan mati untuk yang pertama waktu itu. Jika dia tahu, Ai Ansin mungkin akan muntah darah. Karena sekarang Ai Ansin bahkan masih terpukul. Meskipun bunga teratai ini adalah keberadaan ilusi, justru karena itulah dia dapat mengukur kemungkinan seorang pejuang melampaui jalan surga di masa depan. Dan hal yang tidak dapat diubah pada bunga teratai ini, berapa banyak dan kapan akan dibuka sama sekali tidak dapat diprediksi. Tapi kesenjangan intuitif ada di sini. Tidak peduli apa yang dipikirkan Ai Ansin, itu adalah fakta yang tidak bisa diubah. Ini keterlaluan, bisik Ai Ansin. Entah kenapa dia merasa Loseng bertindak terlalu jauh, tetapi dia lupa bahwa dari awal hingga akhir Loseng tidak berniat bersaing dengannya. Bahkan ketika dia berpartisipasi dalam warisan api, tujuan awal Loseng adalah untuk mendapatkan hadiah warisan api. Sebaliknya, Ai Ansin mengincar Loseng dari awal hingga akhir dan bahkan memprovokasi Loseng tanpa alasan. Namun sekarang, ketika Ai Ansin merasa tersesat dan dirugikan, dia secara tidak sadar berpikir bahwa tindakan Loseng ditujukan padanya dari awal hingga akhir. Ketika teratai Mahayana muncul, ular emas kecil di langit juga terus memanjang. Dari panjang beberapa kaki berubah menjadi beberapa puluh kaki. Dia berkelok-kelok dan berputar-putar di langit, terbang menuju Loseng. Melihat ular emas kecil ini, wajah penguasa alam matahari terbenam berubah sedikit. Dia merasa ular emas kecil ini sedikit familiar sekarang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.